Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd wa bi sakhli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Kitab ini disusun oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana pada malam hari ini kita masuk pada hadis-hadis tentang tayammum. Di sini termaktub hadis nomor 43 sampai hadis nomor 45. Insyaallah satu persatu kita akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan tayammum. Pada hadis nomor 43, hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau dan meridai ayah beliau. Beliau ini Imran bin Husain, dan juga Husainnya itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak dan ayah adalah sahabat Nabi SAW. Nah, salah satu jalur riwayat hadis dari jalur beliau Imran bin Husain ini yang berbicara tentang masalah tayammum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Bahwasanya Rasulullah melihat ada seorang sahabat Nabi yang terpisah dari barisan saf salat, tidak ikut melaksanakan ibadah salat. Pada saat itu kejadiannya salat subuh. Rasulullah yang menjadi imam, dan Rasulullah melihat salah seorang sahabatnya ini tidak ikut berjamaah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat subuh. Lam yusalli fil qaum. Faqala Rasulullah SAW, setelah selesai melaksanakan salat subuh, Rasulullah memanggil sahabat tersebut. Ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Wahai fulan, apa yang mencegah engkau untuk salat bersama kaum? Dalam riwayat yang lain, ma mana'aka an tusalliya ma'ana. Apa yang mencegah engkau hingga engkau tidak salat bersama kita? Faqala, kemudian sahabat tersebut berkata, Ya Rasulullah, asabatni jamabatun wala ma'a. Aku ini dapat junub ya Rasulullah, dapat hadas besar. Ya, tapi aku tidak mendapatkan air. Karena kita tahu hadas besar itu disucikan dengan cara apa? Mandi. Nah, sahabat ini tidak mengerti, tidak paham. Jika sekiranya ya tidak mendapatkan air, artinya tidak bisa mandi, diganti dengan apa? Itu yang membuat beliau radhiyallahu an tidak ikut salat berjamaah bersama Nabi SAW ketika salat subuh tersebut. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengarahkan sahabat tersebut, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Hendaknya engkau dengan tayammum, artinya bersucinya dengan menggunakan pasir yang bersih atau tanah yang bersih atau debu sebagai pengganti daripada mandi tersebut. Karena yang demikian itu sudah mencukupi untuk itu. Artinya mencukupi engkau untuk mensucikan hadas besar yang engkau dapatkan. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 348
Dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 682. Nah, kita bahas ya hadis ini ya yang menjadi pembahasan kita sebagaimana lazimnya dua pembahasan. Yang pertama adalah kosakata yang ada pada hadis ini, kemudian yang kedua ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Di sini disebutkan tentang bab at-tayammum atau babu tayammum, bab yang menjelaskan tentang masalah tayammum. Kalau kita pahami tayammum tersebut secara bahasa ya lughatan al-qasdu, sesuatu yang dimaksudkan. Ya, sedangkan secara syar'an adalah mas'ul wajhi wa yadaini minas sa'idi tayyibi badalan an taharatil ma inda ta'adzuri isti'malihi. Yang disebut dengan tayammum secara terminologi atau secara istilah syariatnya mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan pasir yang bersih atau tanah yang bersih atau debu sebagai pengganti ya untuk membersihkan hadas tersebut dengan menggunakan air. Ya, ketika dia tersebut tidak bisa menggunakan air. Nah, pengganti air itu kan ada dua. Hadas besar disucikan dengan cara mandi. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika dia tersebut ya tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, maka diganti dengan apa? Dengan tayammum. Dikarenakan apa? Ada uzur untuk menggunakan air. Kita tahu kan mandi pastinya menggunakan air. Wudu juga menggunakan air. Nah, ini dia mendapatkan uzur, ya, mendapatkan alasan yang syar'i tidak bisa menggunakan air tersebut. Maka diizinkan untuk tayammum. Nah, secara umum bolehnya kita tayammum dikarenakan uzur syar'i tadi atau dikarenakan ada alasan yang syar'i tidak bisa menggunakan air, itu 3 alasan. Di dalam hadis ini dikarenakan tidak mendapatkan air. Dan itu dikuatkan di dalam firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya, dan juga dikuatkan dalam surah An-Nisa, surah yang ke-4 ayat 43. Yang dimana di dalam surah An-Nisa, ya, surah yang ke-4 ayat 43, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jika kalian sakit tidak sanggup untuk menggunakan air karena khawatir jika menggunakan air tambah parah sakitnya atau kondisi safar kebetulan tidak mendapatkan air, atau kalian baru habis melakukan buang air, baik buang air besar ataupun buang air kecil, atau habis melakukan hubungan intim, jima. Nah, kini di sini dalam ayat ini diterangkan, ya, berkaitan dengan hadas besar dan juga hadas kecil. Habis buang air besar itu hadas kecil. Habis melakukan hubungan intim atau jima itu adalah hadas besar. Ya, hadas besar disucikan dengan cara mandi. Hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Jika tidak mendapatkan air, maka lakukanlah tayammum dengan pasir yang bersih, tanah yang bersih atau debu. Nah, anggota tayammum itu cuma 2. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Wajah dan kedua telapak tangan. Nah, dari sini kita katakan bahwasannya alasan yang pertama bolehnya kita tersebut tayamum dikarenakan tidak mendapatkan air. Alasan yang kedua, kita boleh tayamum sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa ayat 43. Wa in kuntum marda. Sakit-sakit yang mengakibatkan dia tersebut tidak boleh terkena air. Maka dia boleh untuk tayamum. Ya, tapi kalau sakit yang biasa yang masih diizinkan untuk menggunakan air, maka dia tetap ya
wajib mandi, wajib berwudu jika mendapatkan hadas. Baik hadas besar disucikan dengan cara mandi, hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Tapi ada sakit yang dimana dia tersebut tidak bisa menggunakan air. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud yang derajat hadisnya hasan. Ceritanya ada sekelompok sahabat yang melakukan safar. Nabi Muhammad tidak ikut. Ini sekelompok sahabat. Salah seorang sahabat ini kepalanya tertimpa batu. Bocor, mengeluarkan darah. Qadar Allah takdirnya malam hari dia dapat janabah. Mimpi basah. Menjelang pelaksanaan salat subuh, sahabat yang bocor kepalanya ini nanya Pak dengan sahabat-sahabat yang lain yang bersama dia. Ya, hal tajiduna li rukhsatan an atayammam. Antum kan tahu tadi siang kepalaku tertimpa batu, bocor kepala. Antum lihat sendiri. Subhanallah, tadi malam aku mimpi basah. Nah sekarang aku ingin melaksanakan salat subuh. Yang kita pahami hadas junub atau mimpi basah itu kan junub sama dengannya itu kan hadas besar. Untuk membersihkannya harus mandi. Kira-kira menurut antum nih, menurut kalian, wahai sahabat-sahabatku, aku punya rukhsah enggak? Punya keringanan enggak untuk bertayamum? Kata mereka, ma najidulaka rukhsatan an tatayammam. Ya, fa innaka taqdiru 'alal ma'. Subhanallah, engkau tidak punya rukhsah, tidak ada keringanan untuk bertayamum. Engkau ini masih mampu untuk mandi, untuk terkena air. Fagtasala. Akhirnya sahabat yang bocor kepalanya ini mandi. Habis mandi, pamata, meninggal dunia. Subhanallah, sekembalinya dari safar, diceritakanlah tentang kasus ini, tentang keadaan ini. Kepada Nabi SAW. Si fulan ya Rasulullah telah meninggal dunia. Kejadiannya begini. Rasulullah langsung komentar. Qatalahumullah. Itu orang yang berfatwa tanpa hujjah, tanpa dalil. Telah membunuh sahabat kita tadi itu. Semoga Allah Jalla wa'ala membunuh mereka. Ya, artinya nih ancaman keras. Jangan kita ini main langsung main fatwa, main punya pendapat dan seterusnya. Tanpa ada ilmu, tanpa ada hujjah dan dalil. Ya, kata Nabi SAW, fa inna shifa'ul ayyi as-su'al. Ketahuilah, obatnya orang yang jahil, orang yang tidak mengerti itu bertanya dong. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak paham, tidak mengerti, apalagi persoalan tentang din dan agama, tolong dong tanyakan kepada yang paham dan mengerti. Fa innahu yakfihi ayyatayammam. Sesungguhnya sahabat kita yang bocor kepalanya itu cukup dia tayamum. Nah, dari hadis ini menunjukkan alasan yang kedua. Bolehnya kita bertayamum itu jika kita mengalami sakit yang membuat kita tidak boleh untuk terkena air. Alasan yang ketiga, uzurnya boleh kita untuk tayamum ketika kondisi dingin yang sangat luar biasa. Kita khawatir jika kita mandi atau berwudu, kita akan sakit atau akan celaka. Dan kekhawatiran yang lainnya. Maka di situ diizinkan untuk tayamum. Ceritanya ada sahabat yang mulia, Amr bin As radhiyallahu an. Diutus oleh Nabi untuk memimpin satu peperangan. Namanya peperangan Dzatus Salasil. Pada saat itu kata Amr bin As, dinginnya luar biasa. Di malam yang gelap gulita. Amr bin As mendapatkan mimpi basah. Subhanallah, biasa hawa itu mendukung ya untuk hal yang seperti itu. Nah, akhirnya kata beliau menjelang subuh, karena kan beliau ini pemimpin pasukan, secara otomatis memimpin sholat subuh. Karena dingin yang sangat luar biasa, Amr bin As bertayamum, tidak mandi. Rupanya ada di antara pasukannya itu yang paham, yang mengerti. Bahwasanya Amr bin As ini dapat junub tapi nggak mandi. Tapi tetap ingin sholat, bahkan memimpin sholat. Ada di antara mereka itu ragu untuk menjadi makmumnya Amr bin As. Subhanallah.
Kata Amr bin As beralasan, karena dingin yang sangat luar biasa, ya, aku ini takut, fa khasitu an ahlaka. Aku takut aku binasa, kata beliau, kalau aku mandi. Tapi tetap dia menjadi imam sholat. Nah rupanya ada yang melapor kepada Nabi SAW. Ini Amr bin As, ya, memimpin sholat dalam kondisi tanpa mandi, padahal junub. Akhirnya sekembali dari peperangan, sudah sampai di Madinah, Rasulullah memanggil Amr bin As. Ya Ammar, ya, tusalli bin nas wa antum junub, wa anta junubun. Engkau mengimami sholat, ya, pasukanmu. Engkau dalam kondisi junub. Amr bin As paham. Dia teringat akan kejadian itu. Iya benar ya Rasulullah. Kenapa aku melakukan itu? Dingin yang sangat luar biasa. Aku khawatir dan aku takut. Jika aku paksakan mandi, aku celaka. Aku teringat akan firman Allah Jalla wa dalam Al-Quran. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, padahal Allah Jalla wa'ala maha kasih, maha sayang kepada kalian. Makanya aku putuskan tayamum. Fadhahika Rasulullah walam yakul syai'an. Rasulullah kemudian tertawa. Tertawanya Nabi menunjukkan apa? Apa yang diperbuat oleh Amr bin As benar adanya. Karena Rasulullah tidak berkomentar lagi setelah itu. Sepatah kata pun tidak berkomentar. Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan perbuatan Amr bin As tersebut benar. Dan ini alasan yang ketiga. Ketika kondisi iklim itu sangat ekstrim, ya, udara yang sangat dingin sekali, kita khawatir jika kita terkena air, entah itu mandi atau wudhu, mengakibatkan kita celaka. Ya, paling banter itu adalah sakit misalnya. Maka di situ diizinkan kita untuk bertayamum. Wallahu a'lam. Nah itu tayamum. Jadi tayamum itu mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan pasir yang bersih atau tanah yang bersih atau debu. Nah berarti anggota tayamum itu cuma dua. Wajah dan kedua telapak tangan. Dan itu dikuatkan nanti di dalam hadis yang selanjutnya, hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang tata cara tayamum. Ya, tata cara tayamum itu, ya, itu cuma 5 tahapan. 5 tahapan. Alatnya untuk tayamum itu pasir yang bersih, tanah yang bersih, atau debu. 5 tahapan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama membaca bismillah. Yang kedua, kedua telapak tangan ini ditempelkan di pasir yang bersih, atau di tanah yang bersih, atau debu. Tahapan yang ketiga, kita tiup. Tahapan yang keempat, kedua telapak tangan ini langsung diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Tahapan yang kelima, baca doa. Doanya sama seperti doa wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau doa wudhu yang kedua, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dua-duanya sahih. Nah, jelas ya. Yang pertama baca bismillah. Yang kedua, kedua telapak tangan ini ditempelkan di pasir yang bersih, tanah yang bersih, atau debu. Kemudian yang ketiga, ditiup kedua telapak tangannya tadi. Setelah dia tempelkan. Kemudian yang keempat, langsung diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Tahapan yang kelima, baca doa. Doanya sama seperti doa wudhu. Nah, termasuk kita diizinkan untuk menempelkan kedua telapak tangan kita ke dinding atau ke tembok pada saat kita bertayamum tersebut. Kenapa boleh? Yang pertama, di situ kemungkinannya ada debu. Ya, ini ada debu nih kita katakan. Kita tempelkan di meja aja ada debu. Di sini ada debu. Dinding-dinding ini. Yang kedua memang pernah dilakukan oleh Nabi. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, kenapa Rasulullah menempelkan kedua telapak tangan beliau ke dinding atau ke tembok? Dikarenakan di tembok tersebut ada debu. Jelas ya ikhwan? Naam.
Jadi ya tayamum tersebut 5 tahapan tadi, alatnya adalah pasir yang bersih, tanah yang bersih atau debu. Kemudian kosakata yang kedua mu'tazilan, munfaridan anil qaumi, ya mutanahhiyan anhum. Naam, mutanahhiyan anhum. Dia terpisah dari kaum, menjauh daripada kaum. Ya, wa hadzal i'tizal minhu isti'malun lil adabi was sunnah fi tarkil julusil insan indal musallina idza lam yusalli ma'ahum. Dan berpisahnya sahabat ini tidak lain dia menggunakan adab dan etika. Karena memang sunnahnya itu ketika kita tidak ikut berjamaah dengan satu kaum, kita tinggalkan. Ya, duduk bersama, ya, kita tinggalkan duduk bersama orang yang pada saat itu di situ ada orang melaksanakan ibadah sholat. Kadang kan di antara orang itu karena dia mungkin sudah sholat dan yang lain sebagainya. Ada orang yang masih sholat, kadang berbicara dan lain sebagainya. Seharusnya kan ada etikanya itu kalau ingin berbicara juga pada saat orang masih dalam kondisi sholat, dia menjauh. Jangan di sekitar orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat, itu mengganggu. Nah, sahabat ini menjalankan itu adab. Dia merasa nggak sholat, makanya dia menjauh. Seperti itu. Nah, tetapi Rasulullah SAW melihat sahabat tersebut langsung dipanggil. Dia kebetulan kalau melihat dari konteks hadis ini, dia berada di luar masjid. Di luar daripada apa? Masjid. Wa dhahirus siyaq annahu kharijul masjid li'annahum kanu fi safarin. Di luar daripada masjid atau tempat pelaksanaan ibadah sholat, ya, pada saat itu mereka dalam kondisi safar. Jadi di luar dari tempat melaksanakan ibadah sholat, menjauhlah dari jamaah yang melaksanakan ibadah sholat tersebut. Lam yusalli fil qaum, tidak sholat bersama para sahabat yang lainnya. Sholat di situ adalah sholat subuh pada waktu itu. Ya, tidak ikut sholat berjamaah bersama ya Rasulullah dan para sahabat yang lain. Nah, kemudian Rasulullah memanggil sahabat tersebut. Tidak disebutkan namanya, siapa sahabat itu. Yang jelas ini kan sesuatu hal yang sifatnya memalukan ya. Kenapa nggak ikut sholat? Makanya Rasulullah cuma mengatakan, ya fulan. Ya, Rasulullah kenal siapa sahabat itu. Tapi Rasulullah tidak mau untuk mempermalukan dia. Dan perawi hadis pun juga tidak menyebutkan namanya siapa. Ini sesuatu yang mubham, sesuatu yang tersembunyi buat kita. Seperti itu. Ala kulli hal, itu sahabat laki-laki. Kan seperti itu. Kenapa kok antum itu tidak sholat bersama kita? Nggak berjamaah salat subuh tadi. Nah, Rasulullah nggak langsung mencecarkan. Kita husnuzon dulu, tanya baik-baik. Kenapa? Antum kok nggak ikut sholat bersama kita? Kenapa? Antum kok di luar nggak ikut masuk untuk dengarkan kajian? Jadi baik-baik menegurnya itu. Jangan kasar. Kalau kasar orang akan lari dari kita. Fa in kunta faddan ghalidal qalbi dan faddu min haulik. Kata Allah Jalla wa Ala memberikan nasihat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, kalau sekiranya engkau kasar ketika menegur orang, maka orang akan lari dari engkau. Subhanallah. Nah, sahabat ini kemudian beralasan. Ya Rasulullah, asabatni janabatun wala ma'a. Aku dapat junub ya Rasulullah. Hadasa alayya mujibulil ghusl. Terjadi padaku, aku ini wajib mandi karena dapat junub. Disebutkan apa? Hadasnya itu ihtilamun, mimpi basah, keluar air mani. Kalau mimpi basah berarti keluar air maninya. Disitulah wajib mandi. Kata Nabi SAW, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya kewajiban mandi itu kalau keluar air mani. Dan itu dikuatkan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibunda Ummu Salamah ketika Ummu Sulaim bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, idza ihtalamatil mar'atu hal 'alaiha ghuslun? Wahai Rasulullah, jika seorang wanita mimpi yang begituan, apakah wajib mandi? Waqala Rasulullah, na'am idza ra'atil ma'. Ya wajib mandi kalau dia mendapatkan air mani. Ya wajib mandi kalau dia keluar air mani. Mafhumnya, kalau kita mimpi yang begituan,
tapi tidak keluar air mani, wajib mandi enggak? Tidak. Mimpi kering bahasanya kan? Artinya tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. Kecuali keluar air mani, makanya dinamakan mimpi basah. Disitulah kita wajib mandi. Wallahu a'lam. Aku dapat junub ya Rasulullah dan kebetulan tidak mendapatkan air. Air tidak bersamaku ini. Gimana ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Hendaknya engkau bertayamum, ya, usapkan kedua telapak tanganmu di pasir yang bersih, di tanah yang bersih, ditiup, kemudian diusapkan di wajah dan kedua telapak tangan. Naam, itu yang disebut dengan tayamum. Wallahu a'lam. Dari hadis ini menunjukkan, ya, yang pertama, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Annas safara la yusqitu salatal jamaah. Kalau kita safar, tidaklah menggugurkan kewajiban kita untuk salat berjamaah. Kita pulang kampung kemarin, mudik kemarin. Tetap salat 5 waktunya berjamaah di mana? Di masjid. Meskipun status kita musafir. Pulang kampung itu kan status kita apa? Musafir. Antum boleh jamak, antum boleh qasar. Tapi ketika antum datang ke masjid, antum salat sebagaimana imam. Ya, salat zuhurnya nih, misalnya ikut dengan imam. Antum 4 apa 2 mengerjakannya? 4. Innama ju'ilal imamu yu'tama bihi. Meskipun antum punya hak untuk mengqasar salat. Yang 4 menjadi 2 karena status antum musafir. Ya. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian safar maka tidak mengapa buat kalian untuk mengqasar salat. Yang 4 jadi 2 rakaat. Punya hak antum sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala jelaskan dalam surah An-Nisa surah yang keempat, ya, ayat 101. Tapi berhubung antum ikut imam karena, ya, ketika safar sekalipun kita berusaha keras untuk tetap salat berjamaah di masjid. Safarnya kita tidaklah menggugurkan kewajiban kita salat berjamaah. Bal alaihim an yusallu khalfa imamin wahidin. Hendaknya dia tersebut salat di belakang imam yang satu. Datang ke masjid berjamaah dengan mereka. Lianna Rasulullah SAW angkara ala hadha rajuli takhallafahu anis salam ma'al qaum. Karena Nabi SAW mengingkari sahabat kita, sahabat yang satu tadi itu. Kenapa enggak ikut salat berjamaah? Ya, dengan para sahabat yang lainnya, dengan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Di sini menunjukkan safarnya kita tidaklah menggugurkan kewajiban salat berjamaah. Yang kedua, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, annal alima idza ra'a shakhsan fa'ala fi'lan yahtamilu an yasugha wa yahtamilu alla yasugha an yas'alahu an sababi fi'lihi liyatabayyana halahu. Seorang alim, ustadz, kiai, syekh, atau siapapun ketika melihat seseorang yang mengerjakan satu pekerjaan, maka hendaknya dia tersebut memberikan satu apa kita katakan husnuzonnya, ya, dengan cara bertanya kepada orang tersebut kenapa dia melakukan perbuatan itu, ya, supaya jelas keadaannya tersebut. Sebagaimana Rasulullah tadi salat subuh berjamaah dengan para sahabatnya, Rasulullah yang jadi imam. Ternyata ada salah seorang sahabat yang tidak ikut berjamaah. Ini kan perbuatan kemungkaran. Tapi Nabi SAW tidak langsung menjas, tidak langsung menghukumi. Tapi Rasulullah panggil, kemudian bertanya dengan baik, dengan kosakata yang bagus, dengan tutur kata yang sopan, santun banget Nabi bertanyanya. Ma mana'aka an tusalliya ma'ana? Kenapa antum kok enggak salat bersama kita? Ada apa ya akhi? Subhanallah. Nah ini kan sikap lembutnya Nabi kita Muhammad SAW. Jelaskan ketika keadaannya, ya gimana aku mau salat? Aku lagi junub nih, hadas besar. Dan tidak bersamaku air. Aku belum mandi ya Rasulullah. Karena pemahamanku hadas besar itu disucikan dengan cara mandi.
Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, hendaknya engkau tayamum. Nah, kita pun juga begitu. Ketika ada seseorang misalnya, kok dia itu di luar ya? Kok nggak salat bersama kita? Ada apa? Oh, ternyata dia sudah sholat. Atau ternyata dia tersebut ada sesuatu hal yang macam-macam kita nggak tahu. Meskipun kalau orang sudah sholat sekalipun dia boleh ikut berjamaah lagi. Dianggap sholat yang keduanya itu yang sama, itu dihukumnya apa? Sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan fihi husnul mulatafati wa rifqi fi inkari ma huwa munkar au muhtamalun lima huwa munkar lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhraja kalamahu ma'a hadha ar-rajuli fi mu'radis su'ali anis sababil muqtadi litarki. Dalam hadis ini anjuran bagi kita untuk selalu bersikap lemah lembut ketika mengingkari satu kemungkaran. Ya, ada orang nggak salat bersama kita, secara kasat mata itu kemungkaran. Atau kemungkinan itu mungkar. Kemungkinan itu apa? Mungkar. Subhanallah, tetap menegurnya itu dengan cara santun, dengan penuh kelembutan, dengan ucapan yang halus, tidak dengan secara kencang lagi keras. Karena Nabi SAW ketika mengeluarkan perkataan beliau untuk memberikan nasihat kepada sahabat tadi, itu beliau mulai dengan pertanyaan. Diajukan pertanyaan. Kenapa antum kok nggak ikut salat berjamaah dengan kita? Apa sebabnya? Karena kan yakinlah salat berjamaah itu kan hukumnya wajib. Kenapa antum kok tidak ikut masuk di barisan saf sholat? Padahal sahabat-sahabat yang lain sedang sholat. Nah, kita pun juga begitu, nanya. Kenapa antum gak ikut kajian kok di luar doang? Kan seperti itu. Oh, ana lagi jaga tugas jaga. Ya, untuk jaga sandal dan sepatu. Karena pernah kejadian. Ada di antara jamaah, selesai sholat, ada sandalnya yang hilang. Makanya ana ditugaskan. Nah, udah kan jelas. Seperti itu. Jadi kita katakan mengingkari kemungkaran pun juga dengan penuh kelembutan, dengan penuh ya ucapan yang baik, dengan etika ya seperti itu. Yang keempat, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, annau yanbaghi ibda'ul udhri liman fa'ala fi'lan ya yu'dharu fihi linafyil laum anhu. Liqaulihi asabatni janabatun wala ma'a. Seyogyanya seseorang yang dalam kondisi tertuduh melakukan kemungkaran, dia menampakkan uzur, alasan yang syar'i. Ya, kenapa dia sampai berbuat yang demikian? Kenapa dia sampai melakukan yang demikian? Untuk menghilangkan celaan orang lain. Sebagaimana ungkapan sahabat yang tidak ikut salat berjamaah tadi. Rasulullah tanya, kenapa antum tidak ikut salat berjamaah bersama kita? Uzurnya apa tadi? Rasulullah, ana dapat junub dan ana belum mandi karena tidak mendapatkan air. Ana bingung gimana cara membersihkan hadas besar ini. Nah, itu kan uzur. Nah, kita pun juga begitu ketika ada orang misalnya nanya kita, kenapa antum kok enggak ikut sholat bersama kita? Anak kan baru datang nih. Anak kebetulan sakit perut. Anak ke bawah dulu tadi. Anak menyelesaikan hajat anak di toilet atau di restroom. Nah, sekarang ini anak mau sholat nih. Kan seperti itu. Atau misalnya ada teman. Subhanallah, kita begini-begini, dia enggak begini. Teman ini kita tahu pakai kacamata dia itu. Hari itu rupanya nggak pakai kacamata. Kita kan hati kenapa anak gini-gini dia nggak negur kita. Subhanallah, ketika kita ingatkan, anak tadi begini-begini antum nggak lihat. Anak nggak lihat demi Allah. Anak nggak bawa kacamata. Anak nggak tahu itu antum. Seperti itu. Antum begini-begini juga anak nggak jelas siapa ya gitu.
Selesai kan? Anda nggak bawa kacamata, kata dia. Nah jadi husnuzonnya lebih tinggi lah kita itu ya. Jangan sampai mudah. Subhanallah. Kayak misalnya, kita melihat teman kita bawa seorang perempuan ke masjid ini. Atau di mall deh, di mall. Di mall. Antum ketemu dengan teman antum itu. Menenteng seorang perempuan. Antum tahu istrinya siapa? Subhanallah. Nah antum ada pikiran macam-macam. Siapa nih? Jangan-jangan nakal si Fulan. Enggak. Husnuzon. Mungkin istrinya yang lain. Mungkin dia buka pos lagi. Husnuzon dong. Atau kemungkinan yang lain, mungkin dia adiknya. Iya kan? Mungkin itu anaknya. Kita kan gak kenal sama anak-anaknya. Istrinya kita kenal misalnya kan. Husnuzon. Jangan jadi fitnah. Kan seperti itu. Jadi kita sama orang muslim itu berusaha untuk memberikan uzur. Kalau toh mereka melakukan kesalahan di hadapan kita, kemungkaran. Kita ngasihkan uzur ya. Kalau perlu ya 100 alasan. Sampai misalnya gak ada uzur nih. Kemungkinan dia memang melakukan kemungkaran. Kita mengatakan, kitanya yang salah kali. Sampai segitunya. Saking menjaga apa? Kehormatan seorang muslim. Seperti itu. Nah. Yang kelima dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, wujubu tabiinil hukmi wa idahis sawabi alal fawri min ghairi ta'khirin. Kita sebagai ustadz, atau sebagai ya syekh, atau sebagai apa kita katakan orang alim, ya itu ketika melihat murid kita ada yang salah atau teman kita ada yang salah berkaitan dengan din, atau dia tersebut tidak mengerti, tidak paham tentang suatu hukum, maka wajib kita itu menjelaskan hukum secara segera, jangan ditunda-tunda, dan berikanlah penerangan yang benar tentang hukum itu sebenarnya. Jangan ditunda, gampang nanti aja deh kalau ketemu lagi. Enggak, ini orang telah melakukan kesalahan. Segera untuk kita tegur. Di tempat itu dan di waktu itu juga. Apalagi ini berkaitan tentang masalah ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan ditunda-tunda. Seperti itu. Sebagaimana tadi Nabi ketika mendapatkan penjelasan dari sahabat tadi, dia bingung, dia dapat junub, tapi nggak ada air. Gimana cara membersihkan hadas besar tersebut? Kata Nabi, cukup dengan apa? Tayamum. Karena tayamum itu pengganti daripada mandi. Tayamum itu pengganti daripada wudu. Wallahu a'lam. Ya, dijelaskan. Kalau yang nggak ngerti, nggak paham, kita jelaskan. Kan seperti itu. Yang keenam, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan adalah jawazu tayammumi anil janabati idalam yajid ma'an. Ya, bahwasannya dibolehkan tayammum untuk membersihkan junub atau mensucikan hadas besar jika dia tersebut tidak mendapatkan air. Dan salah satu alasan dari 3 alasan kita boleh untuk bertayamum adalah dikarenakan tidak mendapatkan air. Wa qad dalla ala dzalika al-Qur'anu aidan fi qaulihi ta'ala ba'da taharatil ma. Bahwasannya itu dijelaskan oleh Al-Qur'an juga sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan setelah menjelaskan bersuci dengan menggunakan air, yaitu wudu dan mandi. Ya. Kata Allah Jalla wa Ala di dalam surah An-Nisa ayat 43, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Jika kalian sakit atau dalam kondisi safar, ya, atau kondisi kalian habis melakukan buang air besar atau habis melakukan hubungan intim atau jima dan kebetulan kalian tidak mendapatkan air, maka hendaknya bertayamum dengan tanah yang bersih atau pasir yang bersih atau debu.
maka usaplah wajah kalian dan kedua telapak tangan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 43. Fadzakarallahu ta'ala ya sababaini ya litaharati at-tayammumi ahaduhuma al-hadasul asghar wassani al-hadasul akbar. Allah Ta'ala menyebutkan tentang dua sebab bolehnya bertayamum untuk membersihkan hadas, ya, dua hadas. Hadas yang pertama hadas kecil, hadas yang kedua adalah hadas besar. Jadi memang fungsinya jika kita tidak bisa mandi, kita tahu mandi ya adalah alat untuk mensucikan hadas besar. Sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara wudu. Jika tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, maka diganti dengan tayamum. Ya, al-hadasul asghar disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, hadas kecil. Au jaa'a ahadun minkum minal ghaiti. Kalian habis buang air besar. Itu apa? Hadas kecil. Tidak mendapatkan air. Maka diganti dengan apa? Tayamum untuk membersihkan hadas kecil tadi itu. Kemudian disebutkan juga sebab yang kedua untuk membersihkan hadas besarnya, al-hadasul akbar, yaitu apa? Aula mastumun nisa, atau kalian habis melakukan hubungan intim atau jima, tidak mendapatkan air, maka diganti dengan tayamum, Wallahu a'lam. Nah, ini yang berkaitan tentang ya ilmu yang kita dapatkan yang keenam ini. Baik, insyaallah setelah azan Isya kita lanjutkan lagi faedah yang ke-7 dan ke-8, 9 dan 10. Baik. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La haula wala quwwata. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على اللهم بارك على القائم. Baik, kita lanjutkan ilmu yang ketujuh yang kita dapatkan dari hadis ini. Anna tayammuma yujzi'u anil ma wa yaqum maqamahu fi kulli syai'in hatta yajidal ma'a fa idza wajadahu wajaba alaihi ay tatahhar bihi. Bahwasanya tayamum itu ya mencukupkan sebagai pengganti dari penggunaan air dalam masalah bersuci. Dan status tayamum itu kedudukannya sama seperti air dalam segala hal, dalam segala sesuatunya, sampai dia mendapatkan air. Kalau sudah mendapatkan air, maka wajib dia tersebut bersucinya dengan menggunakan air. Yaitu kalau hadas besar, disucikan dengan cara mandi. Kalau hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Nah, jika kita tidak mendapatkan air, maka penggantinya apa? Pengganti air tersebut yaitu bertayamum dengan pasir yang bersih dan tanah yang bersih atau debu. Dengan tayamum itu pengganti daripada mandi dan pengganti daripada wudu. Naam. Yang kedelapan, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yusru asy-syari'ati al-islamiyyati haitsu jaza inda adamil ma'i an yatayammama wa yusalli hatta yajidil ma'a wa la yu'idu as-salata. Mudahnya syariat Islam yang dimana syariat Islam ini membolehkan seseorang apabila tidak mendapatkan air untuk wudu misalnya, maka dia ganti dengan tayamum. Setelah itu dia melaksanakan ibadah salat sampai dia tersebut mendapatkan air. Nah, apabila dia sudah mendapatkan air, salat yang dia laksanakan dengan dia bertayamum tadi tidak perlu untuk diulangi. Misalnya, antum ketika salat zuhur, antum merasa sakit kan? Air ada. Ya. Antum tidak diizinkan oleh dokter untuk mandi. Akhirnya antum salat zuhurnya dengan cara apa? Tayamum. Subhanallah, nanti jam 2 atau jam setengah 3 antum pingin konsultasi nih sama dokter. Gimana nih, boleh enggak terkena air, boleh enggak mandi, boleh enggak ya untuk berwudu karena sudah beberapa hari misalnya enggak mandi. Selama ini antum masih bertayamum. Subhanallah, ketika diinfokan dan dikabarkan oleh dokter sebelum asar, ya udah nggak apa-apa, udah sehat antum. Antum boleh mandi, antum boleh berwudu. Nah, pada saat itu nanti ketika melaksanakan salat asarnya dia harus apa? Harus wudu kalau misalnya dia ingin melaksanakan ibadah salat. Kalau sekiranya dia tersebut dapat hadas besar, maka pada saat itu dia wajib untuk mandi, ya, seperti itu. Nah, termasuk juga misalnya takdirnya dalam perjalanan kita tidak mendapatkan air. Ya, subhanallah, pada saat itu diganti ya air tersebut dengan bertayamum. Nanti ketika mendapatkan air, baru kita tersebut ya mandi atau berwudu. Subhanallah, tadi kan salat subuh kita tayamum nih. Setelah itu sebelum zuhur dapat air. Salat subuhnya diulangi enggak, Ustaz? Enggak perlu. Antum dianggap sah salatnya. Karena ketika subuh antum tidak dapat air. Menjelang zuhur dapat air. Antum ketika melaksanakan salat zuhurnya, ya wajib dengan ya menggunakan air dengan berwudunya gitu kan. Berwudunya dengan ya tentunya dengan menggunakan air. Seperti itu. Bersucinya dengan menggunakan air. Ya.
Kalau antum dapat hadas besar, mandi. Kalau antum dapat hadas kecil, berwudu. Jadi bersucinya dengan apa? Dengan air. Salat subuh tadi, Ustaz, kita bersucinya dengan tayamum. Gimana? Diulangi nggak salatnya? Perlu diulangi lagi. Ini mudahnya syariat Islam ini. Wallahu a'lam. Wala yu'idus salah. Yang kesembilan, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, inayatu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi wa tafaqqaduhu li ahwalihim. Perhatiannya Nabi kepada para sahabatnya. Dan betul-betul memeriksa keadaan para sahabat tersebut. Subhanallah, makanya Nabi SAW kalau selesai sholat, kebiasaan beliau ya, setelah membaca istighfar 3 kali, ya setelah salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi itu belum mengubah posisi duduk beliau. Masih dalam kondisi duduk tasyahud yang terakhir. Setelah itu istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalal ikram. Baru beliau merubah posisi beliau. Biasanya ya ketika merubah posisi duduk beliau itu setelah selesai melaksanakan ibadah sholat, setelah istighfar 3 kali tadi, Allahumma antas salam, beliau menghadapkan wajah beliau ini ke hadapan wajah-wajah para sahabat ridwanullah ajmain. Disitulah Nabi tahu ya bahwasanya sahabat ini hadir, sahabat itu enggak hadir. Nah, di sini menunjukkan perhatiannya Nabi dan betul-betul memeriksa keadaan-keadaan para sahabatnya. Sebagaimana kasus tadi, ada sahabat yang tidak ikut salat berjamaah. Nabi paham, mengerti. Kenapa ini sahabat ini enggak ikut salat berjamaah? Dipanggillah sahabat tersebut untuk menanyakan keadaan dia. Nah, ini kan wujud perhatiannya Nabi kita Muhammad SAW tentang keadaannya para sahabat ridwanullah ajmain. Nah, kita pun juga sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai orang alim, sebagai syekh, juga seharusnya seperti itu. Memperhatikan. Apalagi termasuk mengajar di kelas ya. Murid siapa yang hadir dan tidak hadir. Makanya kan ada absen. Seperti itu. Ya, kasyful hudur, yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa. Wallahu a'lam. Yang terakhir, ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah jawazu tayammumi bi kulli ma tasa'ada ala wajhil ar min ramlin aw turabin aw ghairihima walau lam yakun fihi gubar ya wa hadha mabniun ala anna as-sa'ida al-madhkura fil ayati wa hadisul babi muradu bihi wajhul ar. Boleh tayamum dengan menggunakan apa-apa yang ada di permukaan tanah. Apapun yang ada di permukaan tanah itu boleh kita gunakan untuk tayamum. Mau itu kerikil-kerikil kecil, mau itu pasir, mau itu tanah, mau itu debu-debuan. Meskipun di pasir tadi itu nggak ada debunya sama sekali. Termasuk dibolehkan juga di tembok yang kemungkinan di situ ada debunya. Kenapa ini terbangun pemahaman seperti ini? Berdasarkan apa yang dikatakan dan difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala menyebutkan as-sa'id. Sa'id yang disebutkan pada ayat dan hadis yang berkaitan dengan bab ini, maksudnya itu adalah segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi ini. Entah tanah, debu, kerikil-kerikil kecil atau apapun, atau debu sekalipun itu bisa. Wa amma istiratul gubar ya fahuwa dhaif. Ada sebagian alim atau ulama mensyaratkan harus ada debunya. Kalau nggak ada debunya nggak boleh. Nah, ini pendapat yang dhaif. Ini pendapat yang dhaif. Yang jelas segala sesuatu yang ada di permukaan dari tanah ini boleh. Misalnya di karpet-karpet ini kan ini permukaan tanah termasuk di situ yang kita lewati itu jalan-jalan meskipun itu misalnya tehal atau semen. Itu boleh kita bertayamum di situ. Yang jelas itu masuk kategori apa? Ya, as-sa'id. Segala sesuatu yang ada di permukaan tanah itu kategorinya apa? Dalam bahasa Arab, sa'idun. Wallahu a'lamu
bisawab. Insyaallah nanti kesempatan yang akan datang masih seputar bab tayamum. Kita akan teruskan hadis nomor 44 dan hadis nomor 45-nya. Baik, Bapak dan Ibu, ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Ustadz, apakah ada dalil khusus kalau saat sujud ya dari anggota 7 yang menempelkan sujud tersebut ya, dan apabila 7 anggota itu tidak menempel berarti tidak sah salat kita? Ada hadisnya. Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika kita sujud itu 7 anggota badan kita ini harus menempel di sajadah. Ya. Atau di tempat kita sujud tersebut. 7 anggota badan itu apa? Jidat dan hidung pertama, kedua telapak tangan 3, kedua lutut 5, jari jemari kaki 7. Ya, hadis sahih, hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kalau satu saja yang tidak menempel dan antum tidak ada alasan, maka tidak sah salat antum. Ya, misalnya jidat dan hidung, jidatnya doang yang antum tempelkan, hidungnya nggak mau. Ya, banyak orang kan karena terlalu khawatir pada kesempatan yang lalu itu, ketika masa COVID itu dia menempelkan ketika sujud itu cuma yang dia tempelkan itu jidatnya, hidungnya nggak mau, dia khawatir kalau terpapar COVID kata dia, karena itu bekas sujudnya orang, ya kan? Nah ini nggak sah. Kecuali kalau kondisi antum itu memang nggak bisa. Misalnya telapak tangan kiri antum, telapak tangan kiri antum ini sakit. Kebetulan nih, ya menggunakan gip misalnya, ya kan? Antum seperti ini, maka dikembalikan kepada firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, ya, la yukallifullahu nafsan usaha. Bisa, jadi yang mampu saja. Kebetulan takdirnya antum itu terkena bisul, bisulnya pas di hidung, besar banget. Kalau antum sujud di situ akan mencelakakan antum, takutnya pecah tuh bisul, akhirnya kemana-mana darahnya, atau bisa membuat antum tambah sakit. Nah itu kan alasan atau uzur syar'i, kita katakan, atau alasan yang syar'i, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalnya tidak ada alasan, nggak boleh. 7 anggota badan ini harus menempel seperti itu. Wallahu a'lam bissawab, ya. Ketika sujud 7 anggota badan harus menempel di sajadah atau di lantai. Yang pertama jidat dan hidung, yang kedua dan ketiga kedua telapak tangan, yang keempat dan kelima kedua lutut, yang keenam dan ketujuh jari jemari kaki. Naam. Ustadz, apabila kita safar sendirian dan kita tidak mendapati sholat berjamaah di suatu masjid atau musolla, apakah ini menjadi uzur kita untuk sholat sendirian di saat safar? Iya. Hatta kita datang ke masjid ini, kita nih sudah sholat isya. Tahu-tahu setelah sholat isya, ada yang datang seseorang. Yang lain sudah pada pulang nih. Nggak mendapatkan jamaah di masjid ini lagi. Ya. Atau ada di antara kita nggak mau menemani juga. Karena dia ingin buru-buru pulang. Maka apa yang kita lakukan? Sholat sendirian. Sholat sendirian, tidak mengapa yang demikian. Ini disebutnya apa? Uzur, alasan yang syar'i. Tidak mengapa yang demikian. Misalnya zuhur itu yang kita lihat kadang kan. Ada orang yang datang ke masjid ini jam 2. Kan sholat jamaah sudah habis dong. Ya. Karena kita kan zuhurnya jam 12 sekarang. Subhanallah, dia datang jam 2, sholat sendirian di sini. Termasuk uzur enggak? Ya termasuk uzur. Ya kita katakan sah enggak sholat zuhurnya? Sah, kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma